Pastinya saat kita mengetahui bahwa ada yang tertarik dengan kita, kita akan langsung merasa senang dan ingin tahu siapakah yang tertarik dengan kita. Namun bagaimana jika yang tertarik itu adalah sesosok yang berasal dari dimensi lain? Hai, namaku Dewa, umurku 20 tahun. Aku adalah mahasiswa yang merantau di ibu kota dan hanya menjalankan keseharianku sebagai mahasiswa kupu-kupu atau bisa dibilang kuliah pulang. Hal itu juga yang membuatku tidak cukup populer di kalangan mahasiswa dan mahasiswi di kampusku. Aku juga orangnya cukup pendiam, jadi kata temanku hampir tidak mungkin ada yang tertarik kepadaku. Suatu waktu pada saat libur akhir tahun, aku pulang ke kota asalku untuk berkumpul bersama keluargaku yang lain dan seperti biasa kami sekeluarga pulang ke kampung halaman untuk merayakan hari raya Lebaran bersama nenek, sekaligus bertemu keluarga yang ada di kampung. Sesampainya di rumah nenek kami langsung saling berpelukan dan salam-salaman selayaknya keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Suasana di kampung memang sangat menenangkan dan jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Sambil menikmati suasananya, aku melihat di depan rumah nenek sebuah lapangan besar yang dipenuhi rumput-rumput hijau. Teringat kembali masa-masa kecil saat aku bersama saudaraku yang lain bermain di lapangan tersebut. Di sebelah lapangan itu terdapat sebuah pohon besar yang biasanya menjadi tempat kami beristirahat sejenak ketika lelah bermain. Kata nenekku, pohon itu sudah ada sejak lama bahkan sebelum nenek menempati rumahnya. Bagi orang-orang yang tinggal di sekitar rumah nenek, pohon ini katanya sakral dan banyak dari mereka mengalami kisah mistis yang berhubungan dengan pohon ini. Namun bagi aku yang skeptis terhadap hal-hal tersebut, aku hanya menganggapnya sebagai pohon biasa. Pada malam hari, aku dan kelima saudaraku ingin pergi membeli sate yang ada di dekat jalan besar dan untuk ke sana kami harus melewati pohon besar itu. Awalnya kami ingin berjalan kaki saja sekalian ingin menikmati suasana yang tenang ini. Namun nenek melarang kami dan meminta kami untuk menggunakan kendaraan. Karena menurut kami itu merepotkan, kami berusaha meyakinkan nenek untuk jalan kaki saja. Nenek pun mengizinkan meskipun raut wajahnya terlihat cemas. Kami pun pergi dengan berjalan kaki. Saat melewati pohon itu kami berlima yang skeptis akan mitos-mitos pohon itu mulai menggunakannya sebagai candaan. Bahkan saat jalan pulang pun kami masih melakukan hal yang sama. Sesampainya di rumah, kami langsung memakan sate yang kami beli bersama-sama. Awalnya semua terlihat biasa saja meskipun aku merasa sangat pegal di bagian tengkuk. Namun aku menghiraukan itu dan menganggapnya sebagai kecapean biasa. Setelah makan, kami memutuskan untuk tidur. Karena banyaknya orang di rumah nenek, sehingga membuat semua kamar penuh, aku dan saudara-saudaraku memilih untuk tidur di ruang tengah sambil menonton televisi. Tidak lama kelopak mataku terasa berat dan pada akhirnya aku pun terlelap. Di tengah tidurku, secara samar-samar aku melihat seorang wanita berambut panjang menutupi wajahnya sambil menggunakan gaun ungu berdiri menghadapku di pojok ruangan persis di sebelah televisi. Aku melihat ke sekitar dan ternyata hanya aku yang berada di ruang tengah. Wanita itu perlahan berjalan mendekatiku sambil merentangkan tangannya seakan ingin memelukku. Seluruh tubuhku seperti membeku, aku tidak bisa menggerakkan bagian tubuh manapun, bahkan untuk membuka mulut pun aku tidak bisa. Satu-satunya yang bisa aku gerakkan hanyalah kepalaku dan saat wanita tersebut menunduk, dengan segera aku memejamkan mata. Aku akhirnya terbangun dari mimpi buruk itu dengan nafas yang berat. Aku melihat nenek yang sedang duduk di sebelahku sambil membaca Al-Quran. Orang rumah menatapku cemas seakan sesuatu telah terjadi padaku. Aku juga terkejut setelah melihat kaos ungu yang aku pakai telah berganti menjadi kaos putih. Aku pun menanyakan kepada semuanya tentang apa yang telah terjadi. Nenek lalu mengatakan bahwa sewaktu tidur tadi aku sempat mengalami sleepwalking. Namun yang aneh adalah aku berjalan menuju pintu keluar sambil memegang bunga anggrek milik nenek dan sebuah pisau. Papa dan mama yang melihat aku menuju pintu keluar terus-menerus memanggilku namun aku terus saja berjalan. Kata papa aku terus memaksa keluar sambil menarik-narik gagang pintu dengan kencang. Untungnya saat itu pintu rumah sudah terkunci. Nenek yang melihat aku seperti itu lalu mendekat sambil membacakan doa. Kemudian badanku terjatuh dan aku dibawa kembali ke kasur. Nenek pun memanggil temannya yang seorang ustadz untuk mengetahui alasan aku seperti itu. Pak Ustadz mengatakan bahwa terdapat sesosok wanita yang sangat tertarik padaku.
Alasannya tertarik adalah karena warna kaos yang aku gunakan sebelumnya merupakan warna kesukaan wanita itu. Selain itu Pak Ustadz juga mengatakan bahwa wanita itu akan sangat susah untuk pergi karena sesuatu dari diriku. Kira-kira hal apa yang diinginkan wanita tersebut?